Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi lastulil firdausi ahla wa la akwa ala naril jahimi. Fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Mangga sareng syarat tobat anu soheh aya 5.
hiji lesotina dosa nuti heula dua nejamoal arek balik deui tilu rasa helas ketir dina ati opat lamun dosa nate hak adami menta ridho banda na pulang kendai lima istighfar minta panghampurana istighfar ka Gusti Allah nu utama ilahi lastulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian hari Ahad yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjunan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, yakni melaksanakan thalabul ilmi yang diperintahkan oleh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dilaksanakan di Masjid Riyadul Muttaqin di tiap-tiap hari Ahad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah melaksanakan pengajian di setiap hari Ahad sore ini, kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang merealisasikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa orang yang cinta kepadaku maka dia akan bersama-sama denganku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan bahasannya. Masih di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram
wa ila hadarati mu'alifi kitab hadis arba'in Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Syekh Al-Imam Syarif wa ila hadarati masyayikhi fi mahadal lisan wa fi madniftul huda nas'aluka Allahumma bi barakatihim wa bi syafaatihim an tanfa'ana bi barakatihim wa bi barakati tirkati ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du faqad rawayna an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum man turukin min turukin katsiratin biriwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama wa fi riwayatin ba'athahullahu faqihan aliman wa fi riwayati Abi Darda'i wa kuntu lahu yaumal qiyamati syahidan wa syafi'an wa syahidan wa fi riwayati Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ay abwabil jannati syi'ta wa fi riwayat Ibni Umar kutiba fi jumratil ulama'i wa husira fi jumratis syuhada'i wattafaqa al-hufadu ala annahu hadithun dha'ifun wa in kasrat turuquhu wa qad sannafal ulama'u radhiyallahu anhum fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafati. Segitu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, anapun sabada maca bismillah, alhamdulillah, sholawat salam ka Kangjeng Rasul. Faqad rawaina, maka nyata ngariwayatkeun kami an Ali bin Abi Talib, katampi hadis ieu ti Ali bin Abi Talib, wa Abdullah bin Mas'ud sareng ti Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal sareng ti Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda'i sareng ti Abi Darda, wa Ibnu Umar sareng ti Ibnu Umar, wa Bani Abbasin sareng ti Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik sareng ti Anas bin Malik, wa Abi Hurairah sareng ti Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri sareng ti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu mugia mikarido sa Allah Gusti Allah taala anu maluhur anhum kamarantena para sahabat Nabi. Min turukin tina pirang-pirang jalan kasiratin anu seueur biriwayatin kalawan riwayat mutanawiatin anu warna-warna. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktasna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam mugia maparin rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka mantana jeung Rasul wasallam sareng kasalamatan. Qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Rasul.
Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi jumratil fuqaha'i wal ulama. Kana kalam kana dawuhan man hafidha ila akhirih. Man sing sahajalma hafidha anu ngajaga tanapi anu apal ala ummati ti umat kaula arba'ina hadisan kana 40 hadis min amri diniha tina urusan agama itu umat ba'asa maka ngahudangkeun hu kaitu umat saha Allahu Gusti Allah hu kaitu man saha Allah Gusti Allah yaumal qiyamati dina poe kiamah fi jumratil fuqaha dikempalkeun sareng golongan ahli-ahli fikih wal ulama sareng golongan ulama wa fi riwayati sareng dina sapalihna riwayat mah kalimatna ba'athahullahu faqihan aliman eta jalmi anu apal 40 hadis teh bakal dihudangkeun atanapi digugahkeun dibangkitkeun ku Allah faqihan sarta ahli fikih anu pengkuh aliman anu berilmu wa fi riwayati Abi Dardai sareng dina riwayat Abi Darda mah kuntu jeung bukti kaula saur jeung Nabi lahu pikeun eta jalma yaumal qiyamati dina poe kiamah syafi'an eta anu nyafaatan syahidan eta anu nyaksian wa fi riwayati Ibnu Mas'ud sareng dina riwayat Ibnu Mas'ud mah kila dicaritakeun lahu ka eta jalma udkhul geura asup anjeun min ai abwabil jannah tina ti mana wae panto surga si ta sakarep anjeun wa fi riwayati Ibnu Umar sareng dina riwayat Ibnu Umar kutiba dicatat itu siman fi jumratil ulama ti golongan para ulama wa husira jeung dikumpulkeun itu si jalma fi jumratis syuhada ti golongan para syuhada wattafaqa sareng ittifaq sa al hufadu pala ahli hafal ahli talaran ala annahu kana saestuna kalakuan jeung tingkah hadisun eta hadis dhaifun eta hadis dhaif fa in kasurat sareng sanajan seueur naon turukuhu jalana itu hadis wa qad sonafa jeung nyata tos ngangit sal ulama radhiya mugia mikari rasulullah Gusti Allah taala nu malur anhum kaitu para ulama fi hadzal babi dina ieu bab makana perkara layuh so anu teu diitung-itung minal musannafati tina pirang-pirang anu nyusun itu bahasa Sunda Pak. Nah, kan di sini mah di sore yang indah. Jadi lebih dulu saya kedepankan apa yang saya terima dari guru-guru baru saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di hadapan saya. Kalau orang Sunda nyaku Sunda deui meureunna. Pilih teu ngartoseun bahasa Sunda nyaku bahasa Indonesia tapi harus lebih dulu akhlak etika apa yang diajarkan oleh guru dulu gitu ya. Itu diantaranya. Kalau dipindahin ke bahasa Indonesia kayak gini. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum. Maka sesungguhnya telah meriwayatkan kepada kami diterima dari Ali bin Abi Thalib dan dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Mu'adz bin Jabal dan dari Abi Darda dan dari Umar ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar wa Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar wa Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas wa Anas bin Malik dan dari Anas bin Malik
Wa Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi anhum kepada beliau-beliau semua. Kita nemutkan bahasa Indonesia. Jadi ya hadis teh Pak sanad nate atanapi walaupun di ujung tadi dikatakan dhaif ya. Nah, tapi bukan berarti hadis ini tidak boleh dipakai karena asarnya gitu. Perjalanan hadisnya adalah melalui para sahabat Nabi. Bahkan di sini yang dikutip atau yang ditulis oleh ulama termasuk ke dalam asyaratil kiram. Tahu asyaratil kiram, Pak? Bu? Terang te asyaratil kiram. Asyaratil kiram itu adalah 10 sahabat Nabi yang mulia. Yang itu mah dijamin surganya. Makanya salah banget kalau bilang kita mah nggak usah ikut sahabat, kita mah ikut Rasulullah. Justru kalau kita bilang ikut Rasulullah nggak ikut sahabat, bohong ikut Rasulnya. Kata Rasul harus ikut sahabat. Gitu. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kata Rasul itu teh. Pegang teguh oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin tuh? Sahabat-sahabat Nabi. Yang disebut yang namanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Makanya disebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang mengamalkan amalan Rasul dan mengamalkan amalan sahabat Rasul. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu sunnah amalan Rasul wal jamaah dan jamaahnya Rasul. Siapa jamaah Rasul? Ya para sahabat Rasul. Gitu. Makanya bohong ahlu sunnahnya kalau tidak mengakui, tidak menerima apa yang diajarkan oleh para sahabat. Dan setiap yang amal ibadah yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak semuanya yang langsung diajarkan oleh baginda Rasul. Contoh, sholat syukrul wudu. Sholat syukrul wudu bukan yang diajarkan Rasul. Sholat syukrul wudu adalah amalan Sayyidina Bilal. Ketika baginda Rasul Isra Mi'raj, baginda Rasul ketika masuk surga mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Pas ketika pulang, Rasul menanyakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau amalkan sehingga aku mendengar suara sandalmu di surga? Bila Sayyidina Bilal masih hidup, sandalnya sudah di surga. Hari kita, gitu. Ngaji guys susah ya. Nah, itu Sayyidina Bilal. Kata Sayyidina Bilal, tidak ada amalan yang aku amalkan kecuali setiap apa yang telah engkau ajarkan. Cuman saya setiap selesai wudu suka sholat sunat 2 rakaat gitu. Sayyidina Bilal, makanya di dalam Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa disunnahkan melaksanakan sholat sunat syukrul wudu, yaitu sholat 2 rakaat setelah selesai wudu. Dikatakan di sana agar seperti Sayyidina Bilal gitu. Banyak amalan-amalan sahabat yang tidak langsung melalui diajarkan oleh Rasul, padahal itu juga ngambil dari kalam-kalam Rasul. Contoh amalan lagi sahabat yang tidak disuruh oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Rasul, memperbanyak Al-Quran. Membukukan Al-Quran gak diperintah oleh Rasulullah. Jadi jangan lantas itu mah tadi ada di Rasulnya. Enggak kayak gitu. Itu memperbanyak Al-Quran, mencetak Al-Quran itu tidak ada di Rasulnya dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah juga. Cuman Rasul mewasiatkan, kata Rasulullah, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian 2 urusan. Tidak akan sesat selama-lamanya apabila memegang 2 urusan ini.
Satu, kitabullah ay Al-Quran, wa sunnati ay al-hadis. Kitab Allah Al-Quran. Nah, Sayyidina Umar mempunyai ijtihad, mempunyai inisiatif. Di masa Nabi, sahabatnya semua hafal Quran. Makanya nggak ada Quran juga, baca tiap hari. Para sahabat hatam Quran sehari 1 kali. Ulama-ulama kayak Syekh Imam Maliki, Syekh Imam Syafi'i hatam Quran 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kenapa? Sudah di sini kita ada Qurannya lah jarang dibaca. Sabara tahunan 30 gitu kan? Nah, itu diantaranya. Di antara contoh-contoh yang di hasil inisiatif para sahabat, makanya Rasul menyuruh mengikuti sahabat, tapi tidak langsung ada anjuran dari perintah dari Rasulullah. Itu Pak ya. Terus taraweh diberjamaahkan, itu pun bukan perintah Rasul. Rasul cuma nyontoin 3 malam dalam 3 malam yang terpisah. Yang mempunyai gagasan taraweh diberjamaahkan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa beliau? Sahabat Nabi. Dilarang oleh Nabi? Enggak, menandakan itu perbuatan dibenarkan oleh Rasulullah. Terus sekarang seperti yang ramai sekarang Maulid Nabi. Maulid Nabi ada dari Rasulnya? Ada. Ada sunnah kauli Nabi, ada sunnah fi'li Nabi. Bahkan lebih hebatnya, ada sunnah kauli Allah, ada sunnah fi'li Allah. Maulid Nabi. Baca sholawat ada. Dari siapa? Allah langsung. Dari Allah, dari Rasul. Baca sholawat. Diikuti oleh para sahabat. Kalau sahabat muludan enggak? Sahabat enggak perlu muludan, hatinya juga sudah terisi oleh baginda Rasul. Tujuan adanya muludan itu adalah untuk mengisi hati umat agar senantiasa terpaut dengan baginda Nabi. Kalau kita macam Sayyidina Bilal mah nggak apa-apa, nggak muludan juga. Kalau hati kita macam Sayyidina Bilal, Sayyidina Bilal setelah wafat baginda Nabi, beliau nggak pernah adzan Pak, nggak mau adzan. Kenapa? Tidak kuat ketika setiap mau adzan dalam pas kalimat wa asyhadu anna, ketika mau mengucap nama junjunan, nama baginda Rasul, beliau tertahan, napasnya tersentak, tidak bisa melanjutkan lagi. Kenapa? Sedih, kenangan indah bersama baginda Rasul, kerinduan yang berat kepada baginda Rasul. Kalau kita lempeng-lempeng saja. Makanya oleh ulama diadakanlah Maulid Nabi. Dasarnya satu, surah Yunus ayat 58. Itu sunnah kaulinya. Sunnah kauli siapa? Allah. Sunnah fi'li Allah. Lihat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Satu surat itu adalah Allah mengabadikan sejarah detik-detik kelahiran baginda Rasul. Surat apa tuh? Surah Al-Fil. Allah aja mengagungkan, Allah aja mengabadikan, bahkan dimasukin satu surat dalam Al-Quran. Lah kita bilang bid'ah. Makanya jangan jadi ahli bid'ah wal gagabah. Yang akan masuk surga teh ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli bid'ah wal gagabah. Siapa yang ahli bid'ah? Yang ahli bid'ah teh orang-orang yang suka ngomong-ngomong bid'ah. Tukang baso yang suka bilang baso gitu kan? Ya, ahli bid'ah juga, tukang bid'ah juga yang suka ngomong-ngomong dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nah, itu ahli bid'ah namanya. Itu dari Allah, dari Rasulnya. Kata Rasul, man nadhamal mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi mauludi fakannaka anfaqa jabalan minad dahbi fi sabilillah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kata Nabi, maka dia akan aku berikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham
ketika memperingati kelahiranku, maka seakan-akan dia sudah bersedekah dengan gunung berupa emas di jalan Allah. Ibu, bapak sedekah 100.000, sedekah 10.000, kangemi eling dilahirkeun junjunan untuk memperingati kelahiran baginda Rasul. Kata Rasul, itu kaya-kaya kalian sedekah dengan emas sebesar gunung di jalan Allah. Itu di dalam kitab Madarijus Su'ud sama karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Itu para sahabat baca Al-Barjanji enggak usah, dan nabinya juga masih ada. Hatinya selalu terpaut pada Nabi. Lah kita mah ngaku Islam kadang-kadang jauh hati kita dengan baginda Rasul. Makanya para ulama mengajarkan, para habaib mengajarkan memperbanyak baca sholawat. Kata baginda Rasul, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asratan. Barang siapa orang yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Itu Pak. Ya. Para habaib, para ulama, para kiai, para wali baca sholawatnya paling banter 10.000 sehari semalam. Kita katanya pengen diakui umat Nabi tapi baca sholawat tara. Katanya cinta pada Nabi tapi sholawat jarang. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu adalah man ahabbu man katsira dzikruhu. Orang yang suka memperbanyak membicarakan orang yang dicintai. Di antaranya cinta kita kepada Nabi adalah dengan membaca sholawat. Sebelum dilanjutkan, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin Habibillah, Nabi urang sarerea, Kangjeng Nabi anu mulya, Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah, dibabarkeun na di Mekah wengi Senin tahun gajah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Segitu dulu ya. Kata Rasulullah, adibu auladakum bisalasati khisalin hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatul qur'ani. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 dasar didikan. 1, cinta kepada nabinya. 2, cinta kepada ahli bait nabi. 3, cinta kepada Al-Quran. Gimana mau cinta kepada nabi sedangkan sama nabinya juga tidak kenal? Taros we cobi anak Islam ayeuna. Nabi urang saha, Nabi Muhammad udah segitu. Sedangkan tidak akan hidup baginda Rasul kalau kita tidak mengenal lebih dekat dengan baginda Rasul. Nah, diadakannya Maulid Nabi adalah untuk mengenal lebih dekat kepada baginda Nabi. Kenapa dibacakan Al-Barjanji? Lah kita mah nggak lihat Nabi. Kita nggak tahu kehidupan beliau karena kita hidup di masa setelah beliau wafat. Kalau para sahabat melihat beliau, akhlak beliau, cara makan beliau, makanya nggak usah baca berjanji. Jadi salah banget kalau nanyain masalah berjanji. Oh, sahabat dulu baca berjanji enggak? Enggak. Kenapa? Berjanji itu sejarah, yang disejarahkannya masih hidup. Jadi nggak usah riweuh-riweuh maca, lihat aja baginda Rasul. Makanya tidak
tidak ada pembacaan Majmu' Maulid atau Al-Barzanji. Al-Barzanji itu hadir menurut pelajaran dari guru 1111 Masehi oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, dikarang, disusun untuk apa? Agar umat mengenal baginda Nabi, karena Rasul sudah tidak ada, supaya umat mengetahui Rasulullah, gimana kehidupan Rasul, gimana akhlaknya Rasul. Disusunlah oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dari mulai lahir Rasul sampai beliau wafat. Gitu Pak. Di dalam kitab Al-Barzanji Atiril Akhir gitu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu. Di antara akhlak Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti baginda Rasul itu syadidal haya, amat sangat malu. Malu sama siapa? Bukan sama manusia, sama Allah. Makanya saking kuisina Kangjeng Rasul, na tepan anjeunna mah duwi kabareuh sampean lagi. Kalau kita tarawih 23 di Radul Muttaqin di pilihan imamnya Pak. Namun imamnya cepat, wah itu baru. Kalau imamnya lambat mah di rumah aja wes cenah. Baginda Rasul itu salatnya lama. Yutilu sholati wa yaksurul khutbah jumu'iyah, memanjangkan salatnya. Makanya Rasulullah mah kalau tarawih Bu, dari mulai Isya sampai menjelang sahur. Lah kita cuman 1 jam juga sudah leke-sekeng. Saking malunya, sehingga ketika baginda Rasul ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat seperti sampai bengkak kaki Anda?" Kata Rasulullah, "Aku malu kepada Allah dan aku tidak mau disebut hamba yang kurang bersyukur." Jadi makin dicintai Allah, makin hebat beribadah kepada Allah. Udah ada jaminan surga, dimaksum dari dosa, ibadahnya luar biasa. Lah kita belum ada jaminan, dosa juga belum tentu diampuni, tempat-tempat kiparat dosa ditinggalkan. Mana tempat kiparat dosa Bu? Tahu nggak tempat kiparat dosa? Tempat kiparat dosa itu pengajian. Tempat kiparat dosa itu pengajian. Tempat ampunan dosa itu pengajian. Gratis ya. Gratis loh hadir di pengajian. Sok barusan masuk ke Masjid Radul Muttaqin di Karcis enggak? Enggak asal mau ya, tapi susah. Gitu. Makanya kata Rasulullah, al jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis sahawat. Jalan menuju surga itu selalu dihalang-halangi dengan makarih. Makarih itu penghalang-penghalang seperti malas. Itu diantaranya. Wan naru huffat bis sahawat, dan jalan menuju neraka itu selalu didorong dengan syahwat. Gitu. Kalau diajak pengajian mah, oh mangga abdi nuju riweuh. Abdi nuju anu, padahal nanti di akhir di yaumil jaza akan merasa menyesal luar biasa. Gitu Bu. Kalau sekarang mah iya. Bu pengajian yuk. Oh mangga ti payun, insyaallah. Insyaallah jadi dalil. Jadi alat kange alim. Padahal insyaallah teh hartosna teh artinya itu apabila kalau bahasa nama upami ngeresakeun Gusti Allah. Allah tos ngeresakeun. Awak sehat, luang waktu terus dikeresakeun ku Allah, teu angkat. Nah bu teu angkat, ada insyaallah abi mata itu teh salah. Sebetulnya ketika manusia sudah mengatakan insyaallah, berarti dia sudah berjanji kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan. Bung ke asar bade ngaos insyaallah lamun ngeresakeun Gusti Allah. Pas asar tadi keresakeun ku Allah, teu angkat, 2 Pak dosana ge. Hiji dosa janji, 2 ngabobodo ka Allah. Makanya saya sering bilang di Al-Fatihah juga sama. Ketika ngaji itu kenapa teh? Bukan panggilan ustadznya, bukan panggilan tempatnya, tapi ngaji itu adalah panggilan Allah dan Rasulnya. Kalau ngaji, kalau kita merasakan pengajian itu panggilan Allah dan Rasulnya, insya Allah segala sesuatu halangan pasti akan bisa kita hindari. Kenapa? Dipanggil sama yang kita cintai. So, ini kan pernah
pernah bobogohannya. Dulu masa pacaran, kalau dipanggil sama pacar gimana? Moal nyebutkeun engke heula moal. Apapun itu pasti bakal dikorbankan. Gitu banyak. Sok sanajan hujan dordar gelap, sok sanajan tebih, demi yang dicintai pasti didatangi. Nah, apabila kita benar cinta kepada Allah, benar cinta kepada Rasul, oh hari Ahad itu saya ada panggilan dari Allah. Semua kegiatan op. Kenapa? Panggilan Allah, panggilan Rasulullah. Jadi tertanam rasa cintanya teh belum ada. Cacak-cacak muludan tiap tahun. Komo muntara muludan. Apalagi kalau tidak memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi diperingati tiap tahun aja, kecintaannya masih kurang. Kalau sahabat mas Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika ada panggilan dari Rasul karena terlihat, apapun itu. Pernah Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dipinta infak oleh baginda Rasul, dipinta sidkah oleh baginda Rasul, beliau sidkahkan semua hartanya. Sampai baginda Rasul nanya, Abu Bakar, kalau kamu sidkahin ini semua harta kamu, lantas kamu punya apa? Jawab sahabat, aku punya Allah dan Rasulku. Itu. Kalau kita, dihitung heula. Itu jiwa kita. Makanya para sahabat mah muludannya tiap hari, cinta kepada Rasulnya tiap waktu. Kalau kita setahun sekali juga jarang, gitu ya Bu ya. Nah apa, jadi sama ini juga tanda cinta kepada baginda Rasul adalah mempelajari sabda-sabda Nabi yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh para sahabat-sahabat Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin, yang disebut Asyaratil Kiram. Asyaratil Kiram itu adalah sahabat yang sudah dijamin jadi ahli surga. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa bersama-sama kelak dengan beliau ya. Karena kita mah kalau kita masuk surga karena amalan kita, wah masih jauh. Makanya tanamkanlah kecintaan kepada baginda Rasul. Simpel, diantara menanamkan kecintaan kepada baginda Rasul, tiap-tiap pengajian ya hadir. Karena pengajian itu adalah warisannya Rasulullah. Rasul aja menjelang akhir hayatnya bilang ummati ummati ummati, as-shalah as-shalah as-shalah, lah umatnya kok hare-hare. Gitu. Betapa cintanya baginda Rasul kepada kita. Makanya itulah oleh para ulama diadakannya Maulid Nabi di dalam setahun sekali minimal, maksimalnya mah harusnya setiap minggu. Setiap minggu Maulid Nabi teh, setiap saat Maulid Nabi teh. Bahkan baginda Rasul pernah kepada Siti Aisyah menyuruh setiap sebelum tidur baca sholawat kepadaku. Baca sholawat kepadaku. Gitu. Artinya kita harus dalam setiap saat menanamkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Bu ya, orang lain mah sholawatnya teh 1000 kali, 10.000 kali Pak kalau baca sholawat teh. Bacanya apa? Nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek we salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu adalah kecintaan kita, tanda cinta kita kepada Rasul. Man ahabba syai'an kasyira dzikruhu. Barang siapa orang yang mencintai sesuatu perkara, maka dia akan banyak mengatakan atau membicarakan perkara tersebut. Nya panginten kapungkoro ge bapak-bapak kantos bogoh kasih ibunya, mantan-mantan kabogoh kan itu teh. Nya Pak RW. Pak RW dulu ketika pacaran sama si ibu belum kawin, seakan-akan istilah nama bade bobo emut kasalira, bade tuang emut kasalira. Paripaos orang Sunda mah aya dina kongkolak mata. Nah, sudahkah kecintaan kita kepada baginda Rasul seperti itu? Belum. Makanya perbanyaklah baca sholawat. Penuhilah hati kita dengan sholawat kepada baginda Rasul. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari sabda-sabda Nabi, kita termasuk tergolong orang yang mencintai baginda Nabi. Mana? Qala man hafidho, kata Rasul. Man, barang siapa yang hafal atau menjaga di sini, bukan hanya hafal, bukan hanya katalar, tapi ngajagi Pak. Ari apal mah gampang asal katalar weh. Ma ari ngajagi mah nya apal nya diamalkeun.
Sanes apal wungkul. Nya apalnya diamalkeun. Naon ala ummati dari atas umat-umatku arba'ina hadisan 40 hadis tentang urusan-urusan agama. Ba'atha maka Allah akan membangunkan orang tersebut yaumal qiyamati di hari kiamat fi jumratil fuqaha dengan golongan ahli-ahli fikih. Nah, jadi kalau kita hafal 40 hadis yang pendek-pendek nanti di sini ya di hadis arba'in. Hafal hadis arba'in, diamalkan hadis arba'in dalam kehidupan, insyaallah akan dibangunkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, dikumpulkan dengan para ahli-ahli fikih, dikumpulkan dengan para ulama-ulamanya Allah, ulama solihin. Otomatis kalau kita mengetahui juga mengamalkan. Kita pahami hadisnya, amalkan hadisnya. Itulah yang akan membawa manusia menuju jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa fi riwayati, dan di riwayat lain mah ba'atsahullahu faqihan aliman, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kokoh agamanya, kokoh ilmunya gitu. Jadi bukan siapa-siapa, kita umat Nabi hafal hadis 40 hadis, diamalkan 40 hadis itu, dibangunkan, disatukan dengan para ulama. Termasuk ke dalam kategori apa yang sering kita baca di dalam salat, siratal ladzina amta alaihim. Wa fi riwayati Abi Darda, dan dari riwayat Abi Darda, kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Kalau di dalam riwayat yang diriwayat perjalanan riwayat Abi Darda mah kalimatnya mah sama, hadis nama man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha. Nah cuman di akhirnya yang beda. Kalau di riwayat Abi Darda bahasanya kata Rasul, kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Barang siapa orang yang apal 40 hadis, 40 kalamku, 40 sabdaku, maka kelak di yaumil qiyamah aku akan memberikan syafaat kepadanya dan aku akan menjadi saksi bagi dia bahwa dia adalah umatku. Gitu Pak. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan dari riwayat Ibnu Mas'ud, kila dikatakan lahu kepada orang tersebut yang apal 40 hadis, udkhul, masuklah kamu, min ai abwabil jannah, dari mana saja kamu masuk, sita sesukamu. Barang siapa orang yang hafal 40 hadis, para malaikat mengatakan kepada orang ini, masuklah kalian. Dari mana saja arah pintu surga sekehendak kalian. Mau di mana kan banyak pintu surga itu. Sok sesukamu kalian masuk. Itu adalah penghormatan bagi orang yang menghafal hadis. Wah, apalagi saya Imam Bukhari, apalagi saya Imam Muslim, jutaan hadis beliau hafal. Alhamdulillah kita maringan Bu. Ya. Ringan sebetulnya, tapi berat untuk dilakukan. Tanqiul Qaul aja 400 hadis. Kitab Tanqiul Qaul itu ada 40 bab. Setiap bab isinya 10 hadis. Jadi 40 bab itu 400 hadis kitab Tanqiul Qaul. Ini 40 hadis. Kenapa enak banget gitu? Udah tahu umat akhir zaman mah sedikit pun susah menghafal. Itu Bu. Pak, kalau saya Imam Syafi'i, kita bukan saya Imam Syafi'i, jauh levelnya. Bu RW, kalau saya Imam Syafi'i mah kalau dari rumah ke masjid suka ditutup telinganya. Kenapa? Karena apa yang beliau dengar langsung hafal. Gitu Pak RW. Upami maos buku ditutupan sabelah, dibuka sabelah. Eta nu dibuka teh diaos ku anjeun sakali, diaos ku anjeunna sakali ngaos langsung lebat.
Urang nu kitu sanes. Tapi makana ulah macam-macam mengajarkan teh ulah nuturkeun Imam Syafi'i. Urang mah tong bujang-bujang 40 hadis lah kita mah. Yasin aja. Yasin teh apa? Teh pamisaran. Jadi kalau kata orang tua dulu mah kita mah hafalna teh hafal cangkem. Hafal cangkem teh upami sasarangan mah hafal pas dites nyaira mah dah hilap. Pabaliut gitu. Nah, Syekh Imam Syafi'i mah sekali hafal, sekali baca langsung masuk, langsung hafal. Kita mah 100 kali jungkir balik hafalan, masuk, langsung hilang lagi. Makanya kategori otak itu ada 4. Kategori otak itu ada 4, Bu. Pak. 1, mudah hafal, susah lupa. Mudah hafal, susah lupanya. Ya, otaknya para tabi'in. Saya Imam Syafi'i, saya Imam Maliki, saya Imam Abu Hanifah. Nah, itu otaknya kayak gitu. Saya Imam Bukhari. Makanya saya Imam Bukhari jutaan hadis hafal. Kita mah jangankan jutaan hadis, 2-3 hadis aja kita hafalin. Pas udah hafal, ada urusan yang lain, udah lupa lagi. Sekarang kita belajar hadis, hafal hadisnya sekarang. Jalan kaki, masuk rumah, udah lupa lagi. Itu otak kita. Nah, otak para tabi'in itu gampang hafal, susah lupa. Yang kedua, susah hafal, gampang lupa. Otak kita itu mah. Hafalnya susah, lupanya tereh. Aya istilah bubar sama meh lupa sama meh bubar. Poho sama meh bubar. Kalau barhoma rada mendingan sebetulnya. Kalau barhoma pohon nanti lamun bubar, mun teu bubar mah emut keneh. Iya mah kadang-kadang can bubar ge tos poho, itu otak kita. Susah hafal, gampang lupa. Tos mah susah hafal, gampang lupa. Ngedua deui pangaosanna teh nya. Atuh begitu aya canakeunna teh. Makanya untung baginda Rasul tidak memerintahkan kita untuk pintar, memerintahkannya mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun, diwajibkan mencari ilmu, bukan diwajibkan pintar ilmu. Kalau diwajibkan kita untuk pintar, wah banyak yang dosa di sini. Dan kita nggak semua hafal Quran. Itu 2 ya. 3, susah hafal, susah lupa. Otaknya bayi, otaknya anak sebesar di situ, 2 tahun 3 tahun, susah untuk hafalnya. Tapi kalau sudah hafal, susah untuk lupanya. Sok we anak usia seperti itu, kita ajarin hafalan Quran, kita ajarin hafalan hadis, kita ajarin hafalan ilmu agama. Makanya sedari kecil anak itu kita kasih doktrinan tentang keislaman, kasih ilmu-ilmu agama Islam. Karena anak usia seperti itu bagaikan kaset yang masih kosong, belum terisi apa-apa. Akan susah untuk lupanya, walaupun susah untuk hafalnya. Sapertos Pak RW ngadamel bonsai kapungkur. Pami ngadamel bonsai kan tangkalna alit keneh, mudah untuk diatur. Tapi kalau tangka pohonnya udah gede, itu susah untuk diatur. Gitu. Makanya sedari kecil kenalkan anak terhadap Al-Quran, kenalkan anak tentang ibadah kepada Allah, sebagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berpesan, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada. Bukan ma ta'kuluna min ba'di, leuh lamun bapa teu aya rek dahar naon barudaknya. Pada hari ini sudah diatur oleh Allah. Yang keempat adalah otak cepat hafal, cepat lupa. Itu mah otaknya anak remaja. Anak remaja mah cepat menghafalnya, tapi cepat juga lupanya. Karena banyak pikiran, apalagi sudah pacaran. Ya minimalnya kita mah walaupun otaknya yang kedua tadi, susah hafal gampang lupa, ya kalau kita sering mendengar, sering menghadiri, insya Allah paripaos orang Sunda mah cikaracak ningang batu, laun-laun jadi dekok. Sekeras-kerasnya batu, kalau sering mah kena air yang lembut akan cekung pula. Sebodoh-bodohnya kita, selemah-lemahnya kita, kalau sering mendengarkan, insya Allah akan hafal pula.
Karena otak kita mah bukan otaknya sahabat, otak kita bukan otaknya tabi'in. Otak sahabat, otak tabi'in mah sekali baca hafal. Otak kita mah 10 kali baca juga susah hafalnya. Gitu. Tapi minimalnya dengan menghadiri pengajian adalah satu, melaksanakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian malam Ahad itu bukan panggilan Pak RW, sanes panggilan Adimas. Tapi panggilan Allah sareng Rasulna. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Setiap Ahad kegiatan. Kenapa? Menunggu panggilan dari yang kita cintai. Siapa? Allah dan Rasulnya. Insya Allah gak akan susah-susah kalau tertanam rasa cinta. Makanya kenapa ulama mengadakan Muludan tiap tahun? Itu untuk mengecas rasa cinta kita kepada Allah. Dicas wae malaweng sokomoh henteu dicas. Gitu. Dicas wae tiap tahun malaweng, padahal bukan tiap tahun sebetulnya. Rajaban, nisfu Sa'ban, malaweng keneh wae sok komo dilepas gitu ya Bu ya. Jadi Maulid Nabi adalah momen untuk kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala aja mencintai, mengagungkan baginda Rasul, kenapa kita tidak ya? Jadi orang yang hafal Al-Qur'an, hafal hadis tadi, kata para malaikat, udkhulu, dikatakan kepada mereka, kepada dia, udkhulu min ay abwabil jannah syi'ta. Silahkan kalian masuk dari pintu surga mana aja sekehendak kalian. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk hafal dan mengamalkan. Bukan hafal saja, tapi diamalkan. Al ilmu bila amal kasajar bila samroh. Ilmu tanpa amal itu bagikan pohon tak berbuah, tidak ada manfaatnya apa-apa. Sedangkan amal tanpa ilmu tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, di dalam kitab Kifayatul Azkiya. Wa fi riwayati Ibnu Umar, dan di riwayat Ibnu Umar teh anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu an, dicatat orang yang hafal hadis 40 hadis. 40 hadis geus seuseuh tadi Mas. Sami abdi di pasantren jeung kajumpalik Bang ngapalkeun hadis arba'in teh. Hanya 40 hadis. Jadi ringan sebetulnya, tapi susah untuk dilaksanakan. Kenapa? Ya otak kitanya pabaliut. Pabaliut otak kitanya dengan rerege dunia, dengan limbah-limbah dunia. Hatinya penuh dengan limbah-limbah duniawi, limbah-limbah dosa, makanya ilmu itu susah masuk pada kita. Jadi ibarat kaca yang tebal debunya 5 mili, makanya disenterin juga sama baterai yang paling bagus tetapnya nggak tembus. Kenapa? Terhalang dinding debu yang amat sangat tebal. Itulah hati kita. Kalau Sayyidina Bilal, para sahabat ketika mendengar baginda Rasul, beliau langsung nangis. Beliau langsung tidak bisa apa-apa kecuali mengenang masa-masa indah dengan baginda Rasul. Kalau kita mah ya lempeng-lempeng aja. Kenapa? Karena kita tidak tahu sejarahnya Nabi. Gitu. Karena tidak tahu gimana baginda Rasul sampai di dalam kitab Al-Barzanji, demi menahan lapar beliau sampai beliau diganjal diganjal perutnya dengan batu. Urang mah teu acan PRW. Padahal baginda Rasul diberikan kewenangan, beliau itu adalah miftahur rizki, kuncinya rizki. Andai kata Rasul minta, pasti Allah akan berikan. Tapi Rasul nggak minta itu. Demi sahabat, di mana perjuangan beliau ketika dibaikot oleh orang kafir Quraisy, hanya tersisa 1 butir kurma untuk ribuan orang. Ribuan sahabat Nabi, karena makanan pada waktu itu tidak bisa masuk. Dengan izin Allah, baginda Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, 1 kurma itu dijilatin oleh para sahabat. Dengan izin Allah, dengan menjilat 1 kurma, kenyang para sahabat. Makanya diadakan Maulid Nabi, diadakan baca berjanji untuk mengenang, untuk melihat, untuk mengenal baginda Rasul lebih dekat lagi, agar tertanam rasa cinta seperti cintanya para sahabat. Itu diantaranya.
Ya mudah-mudahan dengan ini, dengan kita mempelajari hadis Nabi, dengan kita mempelajari sabda-sabda Nabi, kita termasuk umatnya beliau. Apa di dalam riwayat Sayyidina Ibnu Umar, kutiba dicatat orang yang hafal hadis 40 hadis itu fi jumratil ulama, dari golongan para ulama. Ulama sanes hafal 40 hadis dimasukkan ke dalam golongan para ulama. Ibarat orang itu banyak cacah RT sanes, PRW sama RW. Ini mah RT bukan, RW bukan. Tapi ketika dalam sebuah pertemuan kita disatukan dengan para menteri. Sapartos gitu. Kita tuh bukan siapa-siapa, hanya dengan modal hafal 40 hadis, hanya dengan modal mengamalkan 40 hadis, kelak di akhirat kita disatukan dengan para ulama dan para syuhada. Belajar hadis arba'in ini adalah salah satu merealisasikan dari apa yang kita ucapkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattafaqa, dan sepakat, ittifaq, siapa al-hufadu, para ahli-ahli tahfidz. Ahli tahfidz ini. Annahu, sesungguhnya, ala annahu, karena sesungguhnya hadisun, hadis ini dhaifun, hadis dhaif. Artinya lemah. Lemah bukan berarti palsu. Posisi hadis, kan hadis itu ada sahih, ya, ada dhaif, ada maudhu, ada hasan, ada arba'ah, ada salasah. Itu tingkatan-tingkatan hadis. Kalau yang namanya hadis sahih adalah hadis-hadis yang sanadnya, yang perjalanan penerima hadisnya, ucapan dan perilakunya sesuai, tidak keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla, dan jelas keturunannya. Sapertos naon margina hadis-hadis Sahih Imam Bukhari sama Sahih Imam Muslim sahih. Karena Sahih Imam Bukhari sama Sahih Imam Muslim, apabila beliau mau nulis hadis, beliau tuh suka mandi junub dulu, mandi besar, bukan mandi junub, mandi besar. Terus wudu. Udah wudu baru nulis. Perilakunya, perbuatannya seperti baginda Rasul. Yang namanya hadis dhaif itu adalah hadis dari Rasul, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama. Nah kesininya ada ulama yang tidak jelas. Satu, tidak jelas sanad keilmuannya. Yang kedua, perilakunya ada yang menyimpang. Sapertos kieu Pak. Makanya Rasul pernah ada dawuh, ungdur ma qala wala tangdur man kila. Lihatlah ucapannya, jangan dilihat yang mengucapkannya. Sapertos kieu ya. Sumping ka urang bari mabok. Hei, salat. Salat teh parentah agama. Salat teh tihang agama. Betul enggak ucapannya? Orangnya? Jadi cuman bisa ngomong doang, eta teh disebat kalimat nate lemah, dhaif namina. Mane mah kabatur nitah salat mane sorangan tara salat bari ngucapkeun age bari mabok. Perkataannya benar, tapi perkataan itu dhaif, lemah. Kenapa? Yang ngomongnya yang bikin lemah. Itu diantaranya. Makanya nanti ke bawah ada mufakat para ulama bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk sekedar mengagungkan atau mengutamakan amal, mengunggulkan amal, beramal lebih baik, itu menggunakan hadis dhaif. Cuman tidak bisa dipakai hujjah. Hadis dhaif itu tidak bisa dipakai hujjah. Tapi kalau sekedar fadhailul amal, keutamaan beramal, keutamaan ibadah, itu silahkan saja. Tidak lantas hadis dhaif tidak boleh diamalkan, bukan. Seperti itu Pak. Sebagian orang mengatakan hadis ini dhaif. Talabul ilmi walau bisin. Baginda Rasul pernah bersabda gitu. Talabul ilmi walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu dikatakan hadis dhaif. Kenapa? Karena ada sanad yang
gagal ulama yang menerima hadis itu gagal dari sanad keilmuannya. Dan si hadis ini ada rawinya itu jatuh, hilang satu, itu hadis dhaif namanya. Ya bukan berarti hadis dhaif itu tidak bisa diamalkan, bukan seperti itu. Ya jangan, itu mah hadisnya nggak boleh diamalkan, enggak. Itu mah hanya status hadisnya lemah. Gitu. Bukan berarti tidak boleh kecuali hadis palsu. Nah kita jangan sembarangan mengetahui hadis ini dhaif atau sahihnya atau palsunya kalau kita tidak memiliki keilmuan tentang sanad-sanad hadis, gitu ya Pak ya. Karena di situ sapertos di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan katanya sekian ribu hadis dhaif. Syekh Imam Al-Ghazali itu adalah ulama kelas kakap, bukan ulama kelas kita. Beliau itu adalah ulama ahli sufi, ulama yang sudah makomnya fana. Jadi dengan baginda Rasul itu sudah bisa berhadap-hadapan, bukan mimpi lagi. Menurut di dalam sejarah setiap Syekh Imam Al-Ghazali menulis hadis, beliau suka istikharah dulu, salat dulu 2 rakaat. Bersolawat kepada baginda Rasul. Nah setelah itu hadirlah baginda Rasul. Terus Syekh Imam Al-Ghazali bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apakah engkau benar pernah mengkalamkan ini? Kata Rasulullah, na'am, ditulis baru. Gitu ya. Jadi kita jangan terpancing dengan hadis, orang-orang bilang hadis dhaif nggak boleh diamalkan. Tidak, di sini nantilah, karena sekarang mau udah sore ya. Di sini ada kalimat nanti lanjutan buat kita. Kalimatnya gini, wa qad tafaqal ulama'u ala jawazil amali bil hadisin dhaifin fi fadailil amal. Dan sesungguhnya sudah bermufakat para ulama akan diperbolehkannya mengamalkan hadis-hadis dhaif untuk mengagungkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa qad sanafal ulama, dan sesungguhnya telah menyusun atau mengarang ulama, semoga Allah meridai beliau fi hadzal bab, di bab ini sesuatu yang tidak terhitung dari susunan-susunan para ulama. Kesimpulannya dari kajian sore ini, 1, belajar kita mengamalkan amalan Rasul dan amalan sahabat sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, hadis kata Rasul, barang siapa yang hafal atau menjaga 40 hadis, maka dia akan disatukan dengan para syuhada dan ulama, dengan para fuqaha, dan bebas masuk dari mana saja di pintu surga, dan dicatat sebagai golongan para ulama dan para syuhada. Dan juga termasuk tadi dikatakan bagi yang hafal 40 hadis itu adalah dicatat pahalanya seperti pahala para ulama dan dikumpulkan dengan para syuhada. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk terus hadir di kajian ini, untuk terus bisa mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, apalagi sekarang bulan Maulid Nabi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Duh Gusti junjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi, pamugi salira nampi kanuhina diri abdi. Allah ya
ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepangadesan sejak tumut serah badan Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika abdi sinareng jamaah doana mugi ijabah sareng sing kenging syafaat ti junjunan Rasulullah Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sakitun kapihatur anu leres tamati Allah sareng ti Rasulna nulapat tamati nakabodohan abdi pribadi kirang langkung hapunten kasuhun billahi taufik wal hidayah wal inayah wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.